Hai, saya Nafi, jumpa lagi di Sahabat Bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kata ulang atau disebut juga reduplikasi. Dan reduplikasi ini tentunya istilah lain yang sering kita sebut sebagai kata ulang. Jadi dikatakan kata ulang karena kata ini mengalami perulangan dua kali. Seandainya kata ini tidak pernah diulang dua kali, berarti dia bukan kata ulang. Dikatakan kata ulang karena mengalami pengulangan dari bentuk yang pertama ke bentuk yang kedua. Dalam pendidikan bahasa Indonesia atau dalam ilmu bahasa Indonesia, kata ulang ini ada 4 macam. Yang pertama, kata ulang penuh, disebut juga kata ulang murni, kata ulang utuh, ataupun kata ulang sempurna. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulang berimbuhan. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi. Dan yang keempat, kata ulang dwipurwa atau kata ulang sebahagian. Dan teman-teman harus memahami juga bahwasanya dalam bahasa Indonesia itu terdapat sebuah kata yang kata itu diulang dua kali, tetapi kata ini bukan kata ulang. Jadi untuk mendapatkan pembahasan lengkap terkait dengan kata ulang ini, teman-teman jangan skip dulu videonya, tonton sampai habis supaya tidak gagal dalam memahaminya. Jadi yang pertama adalah kata ulang penuh. Kata ulang penuh disebut juga kata ulang murni atau istilah lainnya kata ulang utuh ataupun kata ulang sempurna. Kenapa nih dikatakan kata ulang penuh? Ya, yang pertama, kata ulang penuh ini adalah kata ulang yang mengalami perulangan bentuk yang sama dari bentuk yang pertama kepada bentuk yang kedua. Baik itu dari segi jumlah huruf, dari segi bunyi yang kita ucapkan, ataupun dari bentuk kata yang terlihat pada kata tersebut. Misalnya nih, kata laki-laki. Kata laki-laki ini kan diulang dua kali dia, laki dan laki. Dan bentuk di tengahnya itu ada tanda hubung ya. Yang laki pertama dihubungkan dengan laki kedua adanya tanda hubung. Artinya, kata laki-laki ini bentuk kata yang pertama dengan bentuk yang kata yang kedua itu sama, tidak ada beda. Sehingga kata ini kita katakan kata ulang penuh. Atau masih banyak juga tuh contoh-contoh yang lain dari kata ulang penuh seperti rumah-rumah ataupun mobil-mobil. Atas nama kata itu diulang dua kali dan bentuk pertamanya dengan bentuk yang kedua sama, maka itu masuk dalam kategori kata ulang penuh. Yang kedua, kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan artinya kata ulang yang mendapatkan awalan ataupun akhiran pada bentuk yang diulang. Misalnya nih, bermain-main, kehijau-hijauan, bersenang-senang, bersepeda-sepedaan, atau masih banyak lagi bentuk-bentuk kata yang diulang dua kali dan kata ini terdapatnya awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran yang hadir pada bentuk kata ulang tersebut. Misalnya dari kata yang tadi kita contohkan itu kan bersenang-senang. Misalkan awalan ber itu kita buang, maka dia bukan lagi bersenang-senang, tetapi senang-senang. Ketika kata senang-senang tidak terdapatnya awalan ber, maka kata senang-senang ini telah menjadi kata ulang penuh ataupun kata ulang utuh yang sudah kita bahas di poin pertama tadi. Begitu juga dengan kata-kata yang lain, apabila kata ulang tersebut diulang dua kali dan dia terdapat awalan ataupun adanya akhiran atau bahkan dia hadir sekaligus seperti kata kehijau-hijauan, maka dia disebut kata ulang berimbuhan. Yang perlu teman-teman pahami, kata berimbuhan ini adalah kata yang terdapat bentuk awalan, bentuk sisipan, bentuk akhiran, serta bentuk awalan dan akhiran pada kata yang diulang dua kali. Apabila bentuk tersebut tidak hadir pada kata yang diulang dua kali, maka itu disebut kata ulang penuh ataupun kata ulang utuh yang sudah kita bahas di poin pertama. Kata ulang yang ketiga disebut kata ulang berubah bunyi. Dikatakan kata ulang berubah bunyi karena kata ini mengalami perubahan bentuk pada kata yang pertama dengan bentuk kata yang kedua. Tapi teman-teman harus ingat bahwa kata ulang itu tetap adanya tanda hubung ya. Karena tanda hubung itu adalah tanda yang secara khusus digunakan pada kata ulang. Sehingga apabila kata tanda hubung tersebut tidak digunakan pada kata yang diulang dua kali, maka itu bukan kata ulang. Kemudian yang dikatakan dengan kata ulang merubah bunyi ini kita ulang sekali lagi. Yang dikatakan dengan kata ulang merubah bunyi adalah kata yang mengalami perubahan bentuk dari yang pertama dengan kata yang kedua. Contohnya di sini serta-merta, sayur-mayur, lauk-pauk, mondar-mandir, tunggang-langgang, ataupun kucar-kacir. Dan masih juga banyak
Dan masih banyak juga contoh kata ulang yang lain ya, yang masuk dalam kategori kata ulang berubah bunyi ini. Kenapa nih dikatakan kata ulang berubah bunyi? Karena kalau contoh yang tadi kan sayur dengan mayur tuh. Tapi kalau sayur-sayuran, nah ini sudah berbeda lagi teman-teman. Kalau sayur-sayuran itu sudah menjadi kata ulang berimbuhan. Kalau sayur-sayur berarti kata ulang penuh ataupun kata ulang utuh. Sementara kata ulang sayur mayur, maka dia masuk kategori kata ulang berubah bunyi. Kenapa? Karena sayur dengan mayur itu bentuk kata yang berbeda namun menunjukkan aneka sayuran atau banyak-banyak sayuran. Atau bisa juga contoh-contoh yang tadi udah kita sebutkan itu yang intinya akan mengarah kepada makna yang lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah kata ulang dwi purwa. Kata ulang dwi purwa disebut juga kata ulang sebahagian. Dari 3 poin yang udah kita sebutkan, mulai dari kata ulang penuh, kata ulang berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, kata ulang ketiga macam ini digunakan tanda hubung dan dia digunakan 2 kali dalam sebuah kata. Berbeda dengan kata yang kita sebutkan barusan tuh, kata ulang dwi purwa atau kata ulang sebahagian. Kata ulang ini hanya ditulis 1 kali dan tidak digunakan tanda hubung. Lantas kenapa kita katakan dia kata ulang? Otomatis ini karena makna yang dikandung pada kata tersebut menunjukkan makna yang banyak. Contohnya dedaunan, pepohonan, rerumputan, tetumbuhan, sesajian, dan tentunya masih ada contoh-contoh kata yang lain yang banyak kita temukan dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Intinya, kata tersebut juga kata ulang, tetapi penulisannya tidak ditulis 2 kali. Dan dia tidak terdapat tanda hubung. Tapi kita harus tahu bahwa kata tersebut mengandung makna banyak, yaitu mengarah kepada kata ulang. Contohnya kan dedaunan tuh. Dedaunan berarti banyak-banyak daun. Jadi, contoh yang lain juga sama nih teman-teman semua. Jadi mulai dari kata dedaunan, rerumputan, pepohonan, tetumbuhan, sesajian, itu masuk ke kategori kata ulang dwi purwa atau kata ulang sebahagian. Kenapa disebut kata ulang sebahagian? Karena kata ini tidak diulang 2 kali. Dan penyebutannya juga sebahagian dan di dalamnya menunjukkan makna banyak. Seperti kata pepohonan berarti banyak-banyak pohon, rerumputan berarti banyak-banyak rumput. Jadi ada 4 macam yang masuk ke kategori kata ulang. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama dia kata ulang penuh, disebut juga kata ulang utuh, atau disebut juga kata ulang murni, atau disebut juga kata ulang sempurna. Yang kedua kata ulang berimbuhan, yang ketiga kata ulang berubah bunyi, yang keempat kata ulang sebahagian atau disebut juga kata ulang dwi purwa. Dan ada satu lagi teman-teman sahabat bahasa semua, kalau yang semula kita sebutkan kan ada 4 macam nih kata ulang. Dalam ilmu pendidikan bahasa Indonesia ada kata yang diulang 2 kali tetapi dia bukan kata ulang, dan kata ini disebut kata semu. Kata semu ini proses penulisannya 2 kali, tetapi maknanya tidak sama lagi dengan kata ulang. Artinya begini, dalam kehidupan sehari-hari kita, sering kita baca laba-laba misalnya, cumi-cumi, kunang-kunang, ari-ari, langit-langit. Kelima bentuk kata yang udah kita sebutkan, ataupun ada contoh-contoh yang lain nanti, yang intinya dari 5 contoh yang kita sertakan dalam pembahasan kali ini, diulang 2 kali itu semua. Laba-laba, cumi-cumi, kunang-kunang, ari-ari, langit-langit, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Kata ini apabila dia tidak diulang 2 kali, maknanya bukan kata pada kata yang pertama. Contoh laba-laba. Misalnya kan laba-laba. Kita hapus 1 kali laba. Laba-laba dengan laba beda makna. Kalau laba-laba itu serangga, tapi kalau laba maka dia keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Begitu juga dengan langit-langit. Langit-langit ini kan atap dalam sebuah ruangan. Tapi kalau misalkan langit yang pertama kita buang, tinggallah langit. Berarti langitlah tempat terbuka yang ada di luar ruangan kita dan dia ada di atas sana. Langit berwarna biru. Itu contohnya. Kemudian ada juga contoh yang lain, cumi-cumi. Misalnya kata cumi yang pertama nih. Cumi-cumi, kata cumi yang pertama kita buang, tinggallah cumi. Cumi itu nggak ada maknanya teman-teman sahabat bahasa semua. Beda dengan cumi-cumi. Cumi-cumi adalah binatang laut yang dapat kita konsumsi. Jadi, sekali lagi, yang dikatakan kata ulang adalah kata yang diulang 2 kali dan dia memiliki makna sesuai dengan kata tersebut. Sedangkan kata semu, kata ini juga diulang 2 kali. Tetapi apabila tidak diulang 2 kali, maka maknanya bukanlah kata ulang. Dan ini lagi-lagi kita sebut dia kata semu. Jadi, kesimpulannya, kata semu bukanlah kata ulang. Dan sahabat bahasa semua, ini dia pembahasan terkait dengan kata ulang atau yang kita kenal dengan nama reduplikasi. Subscribe dan like jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.